teman-teman, jadi di sini kita sedang berada di Kota Semarang. Di Kota Semarang ini banyak sekali bangunan-bangunan kolonialisme yang masih terjaga keeksistensianya sampai sekarang. Udah nggak heran sih ya teman-teman. Apa iya, Kak? Oh iya, kita mau kemana nih? Kamu nanya, cinta. Kemana? Kita tuh mau ke museum Mandala Bakti ya. You are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Yuk ikuti perjalanan kita. Hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di salah satu bangunan kolonial yang bersejarah di Kota Semarang. Ada yang udah tahu belum ini bangunan apa? Jadi untuk yang belum tahu, ini adalah salah satu bangunan bernama Perjuangan Mandala Bakti. Sebelum kita menelusuri Museum Mandala Bakti ini, kita harus tahu dong apa museum itu. Nah, museum adalah tempat yang mengoleksi atau memamerkan benda untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan. Sehingga seringkali museum dijadikan tempat untuk rekreasi. Museum Mandala Bakti adalah museum yang terdapat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Museum Mandala Bakti ini adalah museum perjuangan TNI yang terletak di Jalan Sugiya Pranata nomor 1 yang tepatnya berhadapan dengan Tugu Muda Semarang. Bangunan ini tuh dirancang oleh arsitek yang bernama Insinyur Coeur dari firma Oiman dan Van Leeuwen. Pada awalnya itu digunakan untuk Radvan di City atau biasa kita sebut sebagai pengadilan tinggi bagi golongan rakyat Eropa di Semarang. Bangunan ini tuh diperkirakan berdiri atau dibangun pada tahun sekitar tahun 1930. Tahun 1950, bangunan ini digunakan oleh Kodam 4 atau kita biasa disebut dengan Diponegoro sebagai markas besar Komando Wilayah Pertahanan Kedua. Dan pada tahun 1985 resmi digunakan untuk museum yang menyimpan koleksi tentang data, dokumentasi, dan persenjataan TNI, baik yang tradisional maupun yang berupa bentuk modern. Seluruh koleksi yang tersimpan dalam museum merupakan bukti fisik dan faktual sejarah perjalanan Kodam tersebut. Sesuai dengan apa yang kita pelajari selama kuliah di arsitektur, terlihat dari tampak depan museum ini terbentuk atau memiliki bentuk dan komposisi fasad yang simetris. Fasad bangunan Museum Mandala Bakti terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bidang tengah yang menunjukkan letak pintu masuk dan bidang dinding sisi samping kanan dan kiri bangunan. Pada bidang tengah bangunan Museum Mandala ini terdapat rintisan di sini yang melindungi dan memperjelas sirkulasi pintu masuk utama. Material fasad pada bidang tengah Museum Mandala Bakti ini menggunakan material batu alam dan juga kisi-kisi kerawang sehingga refleksinya sedang. Bidang samping terbagi dengan simetris dan memiliki komposisi yang sama. Prinsip geometri pada Museum Mandala Bakti didominasi oleh bentuk persegi, baik lubang bukaan maupun pintu dan jendela.
Transformasi bentuk tidak bervariasi, sehingga kontras gelap terang pada fasad bangunan tidak menonjol. Ritme pengulangan terdapat pada irama bukaan pada fasad. Material yang dominan ini berupa dinding plester warna putih seperti yang kita lihat di sini. Dan minim dalam penggunaan elemen dekoratif. Maksud dalam penggunaan elemen dekoratif adalah minimnya penggunaan ragam hias pada fasad bangunan, karena ini terlihat lumayan cukup polos. Serta letak sirkulasi warna hanya terdapat pada tritisan bagian pintu masuk yang menggunakan batu travertin berwarna coklat muda, seperti yang kita lihat di pintu masuk ini. Karakter bangunan ini masif dengan sedikit bukaan. Fungsi awal bangunan adalah sebagai pengadilan, yang kemudian sekarang digunakan sebagai markas Kodam 4. Faktor ini dapat mendukung bentuk bangunan yang masif agar menunjukkan kekuatan fungsi dalam bangunan. Bangunan pada Museum Mandala Bhakti ini tidak memiliki ritme dan perulangan kolom. Skala museum ini berbentuk horizontal karena proporsi lebar bangunannya yang lebih besar dibandingkan tingginya, dan dipertegas dengan ritme pengulangan bukan pada fasad. Pencahayaan buatan Museum Mandala Bhakti terdiri dari teknik blazing light dan flooding light. Teknik blazing light diaplikasikan dengan menempatkan beberapa LED pada plafon perintis dan pada bagian pintu masuk juga menggunakan sistem pencahayaan yang sama. Warna lampu yang digunakan itu dominan warna putih seperti ini, serta teknik floodlight yang diaplikasikan menggunakan lampu sorot halogennya yang berwarna putih seperti ini, yang ditempatkan pada lanseka. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Museum Mandala Bhakti ini adalah museum yang mampu menampilkan estetika fasadnya yang mencerminkan ciri khas arsitektur bangunan kolonial yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sekian dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang telah kita sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa. Bersebar-sebar. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. On my tongue, never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you.
You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met.